Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya, insyaallah termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada dasarnya manusia menginginkan hidupnya bahagia dan tidak menginginkan hidupnya dalam kesusahan walaupun dalam saat atau waktu yang sebentar. Jangankan satu hari, satu jam pun ataupun satu detik, tak ada seseorang yang menginginkan hidupnya susah. Maka berusaha manusia sekuat tenaga untuk meraih keuntungan yang besar sebesar-besarnya dan menghindari sebuah kerugian. Namun fakta kadang-kadang bicara lain. Apa yang dikehendaki manusia atau seseorang berbalik terhadap keinginannya. Kadang-kadang dia menderita suatu kerugian yang tanpa ia inginkan. Kerugian yang mendera dirinya dengan disikapinya dengan berbagai macam sikap. Ada yang seseorang mendapatkan kerugian, dia bersikap ekstrim. Ada juga yang bersikap keluh kesah. Ada yang bersikap tenang. Dan ada yang bersikap biasa-biasa saja, karena dia berpikir bahwa kerugian yang dialaminya adalah kerugian yang bukan hakiki, kerugian yang bukan sebenarnya, kerugian yang bisa dicapai untuk dirubah menjadi sebuah keuntungan. Karena kerugian itu masih di dunia, berbeda dengan halnya dengan kerugian bila terjadi di akhirat nanti, yang tidak bisa ada upaya dan tenaga untuk dapat dipulihkan menjadi sebuah keuntungan. Hal yang tidak mungkin. Tapi kalau di dunia, kerugian yang diderita oleh seseorang masih bisa untuk ditanggulangi dan diperbaiki menjadi sebuah keuntungan. Dan siapakah orang-orang yang beruntung itu? Orang-orang yang beruntung menurut kacamata Islam adalah orang-orang yang hatinya bersih. Orang-orang yang di dalam hatinya tidak mempercayai kekuatan di luar kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun kekuasaan atau kekuatan melebihi daripada kekuatan Allah. Ini adalah keyakinannya. Jika seseorang di dalam hatinya sudah memiliki keyakinan demikian, tidak ada kekuasaan dan kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah orang ini akan beruntung. Tidak hanya beruntung di dunia, tapi lebih penting keuntungan yang hakiki, yaitu keuntungan di akhirat. Kemudian keuntungan yang lain dari seseorang itu adalah di mana dia dijauhkan oleh Allah dari neraka, karena Allah telah memberikan petunjuknya sehingga dia mampu untuk
melaksanakan serangkaian syariat yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, sehingga dia dapat menghindar dari sebuah azab atau sebuah neraka di yaumil akhir nanti. Begitu juga orang yang beruntung adalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia giat beribadah kepada Allah. Dia melakukan berbagai macam kebaikan, berbagai macam ibadah dia kerjakannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sehingga Allah mendekatkannya kepada surganya. Seseorang dijauhkan neraka oleh Allah, didekatkan surga oleh Allah, adalah sebuah keberuntungan yang akan didapati oleh manusia. Begitu juga keberuntungan yang lain. Orang-orang yang cinta kepada majelis ilmu, majelis taklim, sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang besar terhadap ahli ilmu, di mana orang dia rajin untuk mencari ilmu, belajar di suatu tempat, tidak ada kesempatan yang dia tidak lewatkan. Dia pasti hadir di sebuah majelis taklim, dia pasti hadir di majelis ilmu. Dialah orang-orang yang termasuk orang yang beruntung. Kemudian orang-orang yang beruntung selanjutnya adalah orang-orang yang dihisab kubur dia dapat selamat. Kemudian setelah dihisab kubur selamat dan dia mendapatkan selamat juga dalam hisab di yaumil mahsyar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan di yaumil mahsyar adalah orang-orang di mana pada saat yaumil akhir nanti dikumpulkan di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah tempatnya luas, bawahnya berdinding putih, dan sedangkan matahari berada di dekat kepalanya. Kalau menurut berbagai tafsir yang ada, di yaumil mahsyar itu matahari sekitar 1,5 kilometer atau sekitar 1.553 meter. Artinya sangat dekat. Kita tidak bisa membayangkan di padang mahsyar dengan matahari yang begitu dekat dengan kepala manusia. Dan juga jin yang ada dikumpulkan di padang mahsyar tersebut. Kita coba bayangkan, di Wonosobo yang udara sejuk sekalipun kalau di tengah hari tetap terasa panas oleh kita. Apalagi di padang mahsyar yang begitu matahari didekatkan kepada manusia. Maka orang yang beruntung adalah orang yang mendapatkan di yaumil mahsyar itu adalah naungan dari Allah. Siapakah orang yang beruntung yang mendapatkan naungan di yaumil mahsyar itu? Ada 7 golongan. Sab'ati nafiri yujluhum Allahu tatajila arsi yaumajila illa juluhu. Ada 7 golongan orang yang mendapat naungan di yaumil mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diberikan kepada imamun adil, adalah imam yang adil. Imam yang adil itu adalah pemimpin yang adil. Pemimpin itu adalah orang yang memimpin dirinya sendiri dari hal yang kecil, kemudian naik menjadi pemimpin rumah tangga, pemimpin keluarga, pemimpin wilayah RT RW, kemudian sampai kepala desa, camat, dan sampai ke presiden. Itu adalah pemimpin. Pemimpin yang adil itu pemimpin yang bagaimana? Pemimpin adil itu adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang bertakwa dilampiri oleh keimanan yang ditegakkan oleh ilmu. Al-imadul iman, tegaknya iman dengan ilmu. Jika seseorang imannya ditegakkan oleh ilmu, insya Allah takwanya akan baik. Jadi syarat pemimpin yang pertama adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu dekat dengan keadilan. Tidak mungkin orang itu adil tanpa dia bertakwa. Tidak ada ketakwaan yang tidak melahirkan keadilan. Tidak ada keadilan jika tidak ada ketakwaan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tattahizu aba'akum wa ihwanukum awliya'a inistahaba fillah inistahaba alal kufra alal iman
wa may yatawallahu minkum faulaika humuz zalimun. Orang-orang yang beriman tidak akan memilih. Janganlah kamu memilih, kata Allah, orang-orang cenderung kepada kekufuran, walaupun itu bapak-bapakmu, walaupun itu saudara-saudaramu. Jika mereka cenderung kepada kekufuran, jangan dipilih dia menjadi pemimpin. Tidak bakalan adil sudah. Karena cenderung pada kekufuran artinya ketakwaannya sudah mulai terkikis. Kalau ketakwaan terkikis, insya Allah dia tidak akan menemukan atau tidak dapat menjalankan sebuah keadilan. Padahal keadilan penting di dalam memimpin. Cenderung pada kekufuran baru kecenderungan saja hati dan jiwanya sedikit melenceng saja daripada jalan kebenaran, jalan iman, jalan takwa. Dia melenceng menjadi kekufur, itu tidak boleh diangkat menjadi pemimpin. Kadang-kadang kita lupa bahwa pemimpin itu hanyalah penerima amanah. Tidak. Amanah itu kan ditunjang dengan 3 hal. Pemimpin itu memang harus amanah, tapi jangan lupa yang ketiga. Yang ketiga ini apa? Patonah, syidik dan tablik. Amanah itu artinya apa sih? Kadang-kadang kita tuh ngapunten salah persepsi tentang amanah. Amanah itu wa taatillahi, taat kepada Allah. Jadi orang yang menerima amanah, orang yang taat kepada Allah untuk melaksanakan serangkaian tugas, fungsi dan jabatan yang dibebankan di pundaknya sesuai dengan porsi kepemimpinan. Kemudian yang selanjutnya, amanah itu adalah seluruh rangkaian ketakwaan kita kepada Allah. Artinya seluruh rangkaian ajaran Islam, Quran dan Sunnah, itulah amanah yang harus dikerjakan. Bagaimana pemimpin yang tidak punya patonah, punya ilmu dia bisa amanah? Tidak bisa. Bagaimana dia sidik menentukan benar dan tidak benarnya jika dia tidak mempunyai patonah, yaitu ilmu? Bagaimana dia bisa menyampaikan sebuah kebenaran kepada yang dipimpinnya jika dia tidak mampu menyampaikan apa yang harusnya disampaikan sebagai seorang pemimpin? Inilah pentingnya pemimpin. Tidak boleh disembarangkan. Pemimpin memilih pemimpin itu adalah urusan akidah dan juga urusan muamalah. Tidak boleh kita menyerahkan kepemimpinan bukan kepada orang yang seharusnya. Orang yang seharusnya itulah yang harus kita tetapkan jadi pemimpin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran begitu banyak menjelaskan tentang kriteria pemimpin. Jika kita sudah menentukan kata pemimpin, kita angkat. Insya Allah pemimpin-pemimpin yang adil adalah orang yang pertama tidak hanya masuk surga, tapi pertama dia mendapatkan perlindungan di yaumil mahsyar. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan perlindungan adalah nasabun nasabi ibadillahi ta'ala, yaitu pemuda dan pemudi yang rajin beribadah kepada Allah. Umumnya pemuda-pemudi disibukkan dengan gejolak jiwanya yang muda, ingin dia bebas-bebasnya, sangat bertentangan dengan ibadah. Disinilah Allah memberikan suatu pahala di sisinya, yaitu diberikan perlindungan di yaumil mahsyar bagi pemuda dan pemudi yang rajin beribadah. Karena sulitnya situasi remaja, sulitnya situasi pemuda dan pemudi jika dia harus taat kepada Allah, karena rintangannya begitu besar. Jika pemuda dan pemudi mampu memanage dirinya untuk menjadi sesosok yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dia akan mendapatkan pahala yaumil mahsyar. Kemudian yang ketiga, wa rajulun dzakarallahu haliyan fabadat ainahu dam'an min khasiyatillahi ta'ala. Orang yang berzikir mengingat Allah di waktu sunyi, kemudian dia meneteskan air matanya karena takut kepada Allah, dikarenakan dosa-dosanya begitu banyak. Walaupun dia ahli ibadah, dia merasa bahwa ibadahnya dibandingkan dosanya sangat banyak dosanya, maka dia selalu menangis kepada Allah di malam hari, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, hambamu ini yang berumurkan dan bergelimang dosa,
Ampunilah ya Allah. Dengan meneteskan air matanya, dia menangis karena takut kepada Allah, takut akan siksanya Allah, takut akan nerakanya Allah. Orang semacam ini akan diberikan ganjaran oleh Allah, diberikan perlindungan di yaumil mahsyar. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wal udwana ilal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mabu'us rahmatan lil alamin. Wassalatullahi wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin. Ya ayyuhal ikhwanu fidin usikum wa ya bittaqwallahi haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Sedangkan yang keempat orang yang mendapatkan perlindungan adalah orang yang mencintai masjid. Kemudian yang kelima adalah orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian yang keenam orang yang mencintai, dua orang saling mencintai karena Allah. Allah akan memberikan perlindungan di yaumil mahsyar. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang diajak oleh wanita cantik atau diajak dengan pemuda yang ganteng untuk melakukan perbuatan zina. Dia mengatakan ini akhafullahu ta'ala, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Orang semacam inilah yang akan diberikan pahala oleh Allah di yaumil mahsyar, yaitu sebuah perlindungan di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua paling tidak mendapatkan satu dari 7 golongan yang akan mendapat naungan di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang petunjuknya kepada kita semua sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan dijauhkan dari sebuah kerugian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma liqarribuna ila hubbik. Allahumma asinna kibatana fil umri kulliha wa ajirna min idzid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikurullahi akbar.